Selamat datang di Saitop Media, belajar tuntas anti galau. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar bersama lagi, namun sebelumnya mari dukung channel Saitop Media dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ting! Oke, langsung aja untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan belajar mengenai efek Doppler. Efek Doppler ini sering sekali keluar di ulangan, di ujian nasional, UTBK, ataupun soal masuk perguruan tinggi lainnya. Nah, untuk efek Doppler ini tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa ya, gitu ya? Ya, contohnya ya, di sini saya gambarkan ada mobil polisi yang menyalakan sirine. Berarti berbunyi keras ya. Nah, di sini ada mbak-mbak. Ini ada mbak-mbak yang sedang berdiri di tepi jalan. Ini ada emas-emas juga yang berdiri di tepi jalan. Nah, ketika mobil polisi ini yang mana suara sirine ini dinyalakan, itu akan terdengar frekuensinya mengecil karena mobil polisi ini menjauhi mbak-mbaknya. Tapi kalau didengar oleh emas-emasnya ini, kan mobil polisinya mendekat, maka frekuensi yang terdengar itu menjadi lebih besar. Itu efek Doppler. Ya. Jadi efek Doppler adalah peristiwa pengamat mendengar frekuensi bunyi lebih tinggi jika kedudukan antara pengamat dan sumber bunyi mendekat, dan mendengar frekuensi bunyi lebih rendah jika kedudukan antara pengamat dan sumber bunyi menjauh. Nah, di sini cara terjadi efek Doppler itu adalah ada gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat atau pendengar. Jadi ketika sumber bunyi ataupun pengamat atau pendengarnya ini kedua-duanya diam, maka tidak terjadi efek Doppler. Jelas ya? Lanjut. Nah, untuk persamaan efek Doppler ini adalah Fv sama dengan V plus minus Vv dibagi V plus minus Vs dikalikan Fs. Untuk keterangannya, Fv adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. V adalah cepat rambat gelombang bunyi. Oke, Vv kecepatan gerak pendengar. V tadi sama, yaitu cepat rambat gelombang bunyi. Vs kecepatan sumber bunyi. Fs frekuensi sumber bunyi. Plus minus di sini bergantung pada kejadiannya. Untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal, maka digunakan diagram ini, PS. Nah, PS, enak banget ya, PS, PlayStation. Nah, jadi ini adalah diagram untuk memudahkan kita menentukan tandanya dari ini. Jika pendengar mendekati sumber, maka dia positif. Tapi kebalikannya, ketika pendengar menjadi sumber, dia negatif. Kemudian sekarang untuk menentukan PS-nya. Sumber mendekati pendengar, berarti nanti hasilnya negatif untuk persamaannya. Tapi ketika sumber menjauhi pendengar, maka di sini nanti positif. Jelas ya? Nah, kalau saya itu untuk memudahkan menghafalkan rumus, itu saya sebut rumus ini sebagai rumus PS. Jadi diurut, ini PS ya. Jadi caranya seperti ini biasa ya. F sama dengan bilangnya seperti itu, V gitu kan, terus PV, PS, FS. Jadi PS plus minus plus minus. Untuk memudahkan caranya menghafalkan rumus. Jadi rumus ini saya sebut sebagai rumus PS. Ketika ini membuat pun jadi enak, PS
T positif. Ketika mendekati sumber, kemudian S mendekati pendengar itu negatif. Udah dihafalkan ini aja sudah cukup. Kemudian ada beberapa catatan jika pengamat diam. Berarti kalau pengamat diam otomatis bagaimana? CP-nya 0. Kan tidak ada kecepatan. Begitu pula dengan ketika sumber bunyi diam, maka VS-nya sama dengan 0. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi seorang pendengar yang diam. Ya, pendengar yang diam. Jika frekuensi 900 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan frekuensi gelombang bunyi yang terdengar. Jujur, untuk soal efek Doppler itu sangat unik dengan rumusnya yang cukup simpel, namun kita harus membuat rumus baru. Maksudnya apa? Ayo kita lihat bersama-sama. Oke? Ya, kita diketahui dulu seperti biasa. Kita diketahui dulu ya. Diketahui. PS sama dengan 20 meter per sekon. Seorang pendengar yang diam, berarti kecepatan dari pendengarnya adalah 0. Jika frekuensi 900 Hz, frekuensi di sini yang dimaksud frekuensi apa? Frekuensi dari sumber bunyi. Berarti VS sama dengan 900 Hz. Dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Berarti V sama dengan 340 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, tentukan frekuensi gelombang bunyi yang terdengar. Berarti yang ditanya F, Nah, jadi kita sebut rumus PS. Ini enaknya rumus PS. Untuk mengingat-ingat aja rumus PS. Berarti kita urut bikin persamaannya dari PS. Ya. FP sama dengan gitu P di sini FS. Jadi yang dimaksud ya PS. Kita lihat dulu untuk pendengar. Kan rumusnya PS, pendengar 0, jadi nggak usah ditulis. Percuma juga ya, plus 0 kan juga hasilnya tetap sama. Kemudian yang bawahnya itu adalah PS. Nah, untuk mengetahui positif negatifnya, caranya begini. PS, enak banget ya. Kalau ini positif, ini negatif. Kita lihat di sini. Sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar. Sumber menjauhi pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar, negatif. Berarti kalau sumber menjauhi pendengar, berarti bagaimana? Positif. Udah ya? P sama dengan, kita masukkan 340 dibagi 340 ditambah 20 dikalikan dengan frekuensi sumber. Frekuensi sumbernya 900 sama dengan 340 dibagi 360 ya, kalikan 900. Ini enak banget angkanya, coret 36 sama 9 bisa ini. Berarti di sini 100 ya. Di sini 36 berarti 4. Sehingga 34 kali 100 3400 dibagi dengan 4. Ya, betul, 850 Hz. Jadi kesimpulannya adalah frekuensi gelombang bunyi yang terdengar sebesar 850 Hz.
membuat apakah jawaban kita benar atau salah, adik-adik dapat melihat jawaban kita benar atau salah dari hasilnya. Frekuensi sumber bunyi mula-mula kan 900 Hz. Ketika sumber bunyi menjauh, otomatis bagaimana? Frekuensinya berkurang. Berarti jawaban kita benar. Itu cara ngeceknya. Mudah ya? Lanjut. Banyak banget. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 3000 Hz. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon berlawanan arah, kemudian berpapasan dengan mobil ambulans. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon, tentukan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mendekati mobil ambulans. Ya. Nah, bisa juga nanti soalnya tentukan frekuensi ketika menjauhi mobil ambulans. Tidak ada masalah. Yang penting adik-adik semua bisa membuat persamaannya dengan benar. Oke, kita mulai. Diketahui sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berarti ini adalah PS ya. PS sama dengan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 3000 Hz. Berarti FF sama dengan 3000 Hz. Sebuah sepeda motor dengan bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon berlawanan arah. Berarti VV sama dengan 40 meter per sekon. Nah, kita gambarkan aja biar untuk memudahkan. Seperti ini. Ini anggap aja mobil ambulans ya. Berarti kan sebenarnya ini motornya. Berarti kalau motor kan mendengar. Berlawanan arah. Berarti kalau berlawanan arah, ini ke sini gitu. Ya. Jika cepat rambat bunyi di udara, saat itu 340 meter per sekon. Berarti V sama dengan 30 meter per sekon. Tentukan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mendekati. Ini gambarnya ya. Ditanya F V. Kita jawab. Nah, untuk menjawab ini pakai persamaan apa? PS. Ingat ya, persamaan PS. Persamaan PS. Yuk, F P sama dengan Z gitu ya. F F V V. Nah, sekarang buat diagramnya. VS plus ini min. Ayo kita lihat untuk pendengar mendekati sumber. Pendengar mendekati sumber berarti positif. Positif PP. Terus sumber mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar berarti negatif. Begitu. Cara membuat persamaannya. Udah ya, jadi ingat aja rumus PS. Selesai. Tidak akan kebolak-balik. Asalkan ingat dengan rumus PS. T sama dengan 340 plus 20 dibagi 340 min 20 kalikan S-nya 3000 sama dengan 360 dibagi 320 kali 3000. Nah, ini berapa ya? Coba kita hitung dulu. Yang paling enak kan ini coret dulu ya. Kita hitung dulu hasil hitungannya.
3375 Hz. Nah, dilihat jawabannya, bener nggak ya? Nah, lihat frekuensinya kan 3000. Frekuensinya 3000. Kalau saling mendekat berarti apa? Semakin besar frekuensi yang terdengar. Mudah ya. Lanjut berikutnya. Kok banyak ya soalnya ya? Ya, banyak variasi semakin mahir. Sebuah mobil ambulans sambil membunyikan sirine bergerak saling menjauhi dengan mobil sedan yang kecepatannya 40 meter per sekon. Jika frekuensi sirine yang terdengar oleh pengemudi mobil sedan 400 Hz dan frekuensi sirine yang ditimbulkan oleh mobil ambulans 500 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan kecepatan mobil ambulans. Nah, sekarang dibalik. Pertanyaannya, tentukan kecepatan mobil ambulans, berarti sumber bunyinya ya. Tidak ada masalah, gunakan rumus PS. Serba mudah dengan rumus PS. Ayo kita buktikan bersama-sama. Mari kita selesaikan soal ini. Diketahui ya. Diketahui. Nah, untuk memudahkan peristiwa ini kita gambar aja. Berarti kita gambar mobil ambulans. Yang sumber bunyi kan mobil ambulans, kemudian sama mobil sedan. Mobil sedan itu berarti ini sumber, ini berarti pendengar. Saling bagaimana? Saling menjauhi, ini ke sini, ini ke sana. Sebuah mobil ambulans sambil membunyikan sirine bergerak saling menjauhi dengan mobil sedan yang kecepatannya 40 meter per sekon. Ini ambulans, ini sedan. V pendengar sama dengan 40 meter per sekon. Jika frekuensi sirine yang terdengar oleh pengemudi mobil sedan, berarti frekuensi pendengar sama dengan 400 Hz dan frekuensi sirine yang ditimbulkan oleh mobil ambulans 500 Hz. Berarti Fs sama dengan 500 Hz. Dan cepat rambat bunyi di udara itu V sama dengan 340 meter per sekon. Tentukan kecepatan mobil ambulans. Berarti yang ditanya adalah Fs. PS maksud saya. Oke. Jawab. Ya. Kita gunakan rumus PS. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Gunakan rumus PS. Fp sama dengan P ya, S urut aja. VV pengen enak lagi gini, PS kosongin dulu, itu paling enak. Yuk, kalau menjauhi ya, yuk. Pendengar menjauhi sumber, pendengar menjauhi sumber, berarti bagaimana? Negatif. Sumber menjauhi pendengar, sumber menjauhi pendengar, berarti bagaimana? Positif. Kita masukkan F sama dengan 400 V 340 min PV 40 bagi V nya 340 ditambah VS. VS kalikan FS. FS nya di mana tadi? Oh ini 500 ya. 400 sama dengan 300 dibagi
340 ditambah VS kalikan 500. Nah ini biar mudah itu kita kurung aja ya. Nah ini bisa kita coret nih, coret, coret. Karena ini merupakan satu kesatuan, jadi adik-adik bisa mencoretnya. Bagaimana? Jelas ya? Oke. Kita kali silang. Berarti 340 kali 4. 360. 4 kali VS berarti tambah 4 VS sama dengan 300. Dikali 5. 1360 ditambah 4 VS sama dengan 1500. 4 VS sama dengan 1500 dikurangi 1360 sama dengan 140. Berarti VS sama dengan berapa ya? VS sama dengan 140 dibagi 4, 35 meter per ekor. Bagaimana? Mudah ya? Demikian pembahasan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Bye-bye.